Oke, Itel bener-bener ya langsung ngancurin pasar tablet. Ini harganya berapa tuh, gue cek nih, 2,2 jutaan. Lo tahu dapatnya apa? Gak cuma tabletnya, dapat keyboardnya, dapat stylusnya, dapat juga nih kalau lu pembeli pertama nih dapat 500 pieces pertama, lu dapat apa namanya earbuds Air ya, Buds Air 5i nya dari si Itel. Udah satu ekosistem lengkap ya. Ya paling kurang mouse lah kalau lu butuh ya. Cuman ini untungnya dari mana ya mereka jualannya? Aneh banget. Jadi lu kalau penasaran nih apa, jadi tablet Itel VistaTab 30 GT yang sebenarnya nih speknya itu kayak pakai Redmi Pad pertama ya, G99 6GB. Kayak sekarang di 2 jutaan doang. Apakah menarik? Ya tentulah ya, karena lu dijualnya itu udah sepaket. Yang pasti nih lu kalau misalnya nggak ada promo nggak dapet ini, tiga-tiganya udah jadi sekaligus ya. Datanya tulisannya VistaTab 30 GT with smart keyboard, with smart keyboard dan stylus. Kalau cuma dapat tabletnya doang, ya berarti lu salah nih, nggak dapet paketannya. Lu beli di toko yang jelas atau enggak langsung aja di YouTube Shopping tuh. Gua udah kasih linknya. Udah pasti link yang legit dalam produk-produk semuanya ini. Oke, kita langsung unboxing aja. Dan ini memang sekedar unboxing dan impresi aja, jadi gua nggak bakalan lama-lama juga. Stylusnya lu dapet di sini ya, simple. Dan ini ada tombolnya dan juga bisa dicas ya. Jadi nggak cuma sekedar stylusan, lu bisa cas kalau baterainya udah habis, pakai USB-C juga. Oke, nih paketannya kita unboxing di sini aja. Ini dia. Ini tabletnya VistaTab 30 GT dan ini keyboardnya, keyboard case ya. Lo bisa lihat fitur-fitur dari VistaTab 30 GT. Yang pertama pakai chipset Helio G99, terus layarnya 11 inci dengan 2K, seriusan 2K ini? Apa bohong nih? Ntar gue cek lagi ya. Ini 90 Hz, refresh rate-nya 7000 mAh. Bisa pakai tambahan storage lagi up to enggak deh. Anjir lah, logonya agak miss ya. Dengan storage-nya 128GB dan juga RAM-nya 6GB ya. Ini 12GB agak miss informasi karena ada ini expansion memory. Terus juga ketebalan 7mm dan juga terinstall WPS Office ya. Tapi bukan PC level dia punya. Nah, ini juga ada fitur-fitur untuk keyboardnya ya. Udah bisa buat stand begini juga. Oke. Ya, ini keyboardnya simple, kayak finish leather sintetis gitu, rubbery gitu. Dan yang gue suka dia ini udah pogo pin ya. Ini udah pogo pin yang artinya lu nggak perlu ngecas-ngecasan lagi atau ngepairing lagi. Jadi ini simple banget. Jadi lu tinggal pakai buat ketika ada di sini. Tapi apakah cukup fluid secara penggunaan? Ya kita belum tahu ya. Nah seperti inilah kurang lebih kalau jadi standnya. Ini Buds Air 5i. Tuh. Oke lah untuk standar earbuds ya, bagus ya. Tuh logonya juga nggak Itel ya. Nah yang terakhir nih kita unboxing guys. Ini VistaTab 30 GT nya. Dan ini tabletnya pakai G99 yang tadi fitur-fiturnya. Ini 2K nih, gue bakal cek deh bener apa enggak. Nah ini kelengkapannya kabel sama chargernya. Dia itu chargernya di 18 watt kalau nggak salah, apa 10. Oh chargernya 10 watt doang. Oke, jadi ini tabletnya ya yang udah kita buka. Lo bisa lihat di sisi belakangnya ini udah ada pogo pinnya, ada kuningannya untuk connect ke keyboardnya. Dan dari segi tampilan sih dia ini cukup simple ya. Ini kayak bahan-bahan semi lux metal gitu ya, tapi harusnya sih bukan ya. Dan untuk kameranya sialan nih, ada AI lagi. Udah pasti satu kamera ini AI. Dekorasi doang guys. Nih kita nyalain. Nah yang sebelum gue mau bahas juga untuk si Itel VistaTab 30, pertama dia itu udah punya ini ya, kapasitas untuk 4G nya. Jadi bisa pakai internet. Di sebelah sini ada SIM tray-nya. Dan di bagian bawahnya udah ngecas, ada casan Type-C juga. Dan tentunya stereo juga ya, bahkan bukan dual lah, quad speaker kiri kanan. Ini 2 speaker dan sisi sininya juga ada speaker juga, jadi quad speaker. Nah ini tampilan awalnya seperti ini ya untuk si Itel. Langsung aja kita pasangin untuk keyboardnya. Jadi keyboardnya pun juga udah sekaligus covernya ya, dan dia tercover 360 derajat. Sini juga udah cukup aman. Jadi kalau buat dibawa-bawa pun enak. Plus kalau lo pakai stylus, lo bisa taruh stylusnya di sini. Lo masuk video nggak, Ger? Lihat dari sisi kiri. Damn. Nah, jadi ini ya seperti ini.
kalau udah dipakein keyboard case-nya sekaligus stylusnya udah paket lengkap dan nggak mungkin hilang juga lah, minim lah ya. Jadi dibuka dia ada auto nyala juga. Dan kalau lo mau didudukin ini seperti ini, lo dorong belakang tengahnya buat kasih tulangan, udah deh, simple banget. Nah tuh, ini lo udah terkonek semuanya sama keyboardnya dan nggak pakai bluetooth lagi, asik banget. Tapi kayaknya nih tadi udah disempat tes, dia itu nggak ada fitur rejectionnya gitu loh. Jadi ketika nih dilipat seperti ini, keyboardnya masih masuk input ya. Jadi hati-hati aja kalau kalian gunain. Nah, jangan lupa kalau si keyboardnya itu tetap nyala ketika di mode tablet kayak begini ya. Tapi oke lah, ini harga murah, lo dikasih fitur yang udah komplit, yang menurut gue sih udah jadi wajib banget gitu. Karena sebuah tablet itu sebuah produk yang nggak bisa berdiri sendiri kalau menurut gue ya. Karena lo minimal punya case-nya, standing case-nya, kalau bisa ada keyboardnya. Kalau stylus sebenarnya opsional, karena kan ada yang suka pakai tablet dengan pensil, ada yang nggak suka. Kadang kalau nggak suka jatuhnya kan mubazir ya, nggak kepake gitu. Jadi ini kalau lu dapat semua, ya udah ini pilihan yang menarik banget. Harga 2,2 juta, ya udah keren. Fiturnya dia ini udah menggunakan Itel OS, coba kita cek. Nah ini sistem update-nya udah di Android 15 juga, udah terbaru ya. Jadi udah aman juga buat penggunaan harian. Ini DuraSpeed juga ada fitur buat ini ya, boosting performance-nya. Tapi ya ini sekedar tambahan aja lah, ya lu sedar lu tahu. Nah sekarang kita cek nih, yang tadi gua itu penasaran soal speknya, yaitu dari layarnya, apakah benar? Nah tuh masih 1920 x 1200 ya guys, belum di 2K, jadi memang agak sedikit misinformasi aja. Tapi ini 1920H itu berarti Full HD dengan rasio yang lebih panjang untuk dari segi lebarnya ya. Dari segi penggunaan juga masih enak, fluidnya dapat juga ya, standar-standar tablet-tablet begini juga. Dan untuk fitur anak pun juga tetap ada. Pertama udah ada pre-install Kit Space, jadi lu bisa konekin akun Google lu dengan akun Google anak kalian juga. Nah di sini lu bisa setting child usernya siapa gitu. Terus juga kalau aplikasi bawaan anak-anak juga ada Kids Park ya, jadi nggak perlu download lagi. Kalau misalkan anak lu mau gambar bisa nih. Ubah baliknya gimana? Ini literally jadi tablet anak-anak. Jadi emang cocok nih kalau memang untuk perluannya anak-anak doang, bisa disetting home-nya kayak gini. Dan di sini ada beberapa ini ya pembelajaran kayak Montessori, first learning gitu ya. Lu pasti mengerti lah. STEM, gambar, tema-tema juga cukup banyak sih. Oh, jadi keren sih. Dia bisa balik nih. Ya kan kalau mau jadi defaultnya Kids Park bisa. Cuma kalau mau keluar nggak perlu lewat setting, ya kan? Set as default nih ya contohnya. Ya kan kalau di sini home-nya nggak ada ya. Cuman kalau lu sebagai orang tua mau pakai normal gitu ya, tinggal keluar aja di sini. Nah di sini bisa setting nih passwordnya, defaultnya 04 kali. Udah simple, langsung balik ke tablet seperti biasa. Dan ada WPS Office ya. Di sini lu juga bisa kalau nggak pakai buat anak, pakai buat lu buat kerja, ngatur-ngatur dokumen bisa lewat sini. Tapi ya bisa dikatakan nah ini harga 2,2 jutaan lu bisa dapat paket lengkap. Sekali lagi paket lengkap gitu. Lu pakai buat main game ya bisa lah tipis-tipis. Tentunya lu pakai buat nonton animasi-animasi atau seri-series ya, kayak aplikasi ini bisa banget. Ada data juga internet 4G bisa gitu ya. Jadi lu kalau pakai keluar tamasya pulang kampung internet masih ada. Oh ya satu lagi yang gue belum mention ya, kameranya yang bagian sininya udah di tengah juga. Jadi kalau mau pakai buat video conference atau video call aja udah bisa langsung di tengah, posisinya udah pas ya. Memang kalau dari segi kualitas sih ya itu menjadi salah satu pengecualian, tapi di harga segini bro. Kemarin keluar Redmi Pad 2 oke lah, udah bagus ya, gue suka. Memang banyak yang komplain, tapi kalau misalnya begini kayaknya sih udah sih pilihannya nih ya. Kalau lu memang gak peduli soal brand ya, tapi lu pengen soal performance, aksesoris yang komplit, ini sih. Ingat kalau lu gak peduli sama brand, kalau peduli sama brand gue yakin lu pasti punya pilihan masing-masing. Jadi kalau kalian tertarik ya silakan aja diskusin semuanya di bawah. Kalau pengen beli langsung aja klik di YouTube Shopping. Dan yang terakhir jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua link di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.